anggota Forum Guru Besar ITB yang kami hormati, Ibu, Bapak, para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota forum, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu, Bapak, para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota Forum Guru Besar yang terhormat, sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2015, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Budi Sulistianto dan Profesor Iwan Krida Santosa Hadi Hardaya, kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan, orasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak lama oleh Majelis Guru Besar ITB pada waktu itu dan sekarang dilanjutkan kembali oleh Forum Guru Besar ITB. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik, Forum Guru Besar berfungsi untuk menjaga nilai-nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh oleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Telah hadir di antara kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Budi Sulistianto, guru besar dalam bidang geomekanika pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dan Profesor Iwan Krida Santosa Hadi Hardaya, guru besar dalam bidang analisis sistem dan hidroinformatics pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Budi Sulistianto di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Budi Sulistianto dilahirkan di Kudus pada tanggal
16 Juni 1964. Dalam mengemban karir akademiknya, Profesor Budi Sulistianto ditemani seorang istri tercinta, Ibu Tati Herawati AMD, dan dikaruniai 4 orang putra-putri, Ahmad Hasan Taherdito, Ali Husain Taherdito, Syakluna Zainab Taherdito, dan Umu Kalsum Taherdito. Profesor Budi lulus sarjana Pertambangan Institut Teknologi Bandung tahun 1988, Magister Teknik dari ITB tahun 1995, dan menyelesaikan S3 di Yamaguchi University Jepang pada tahun 1999. Beliau kemudian menjadi dosen di ITB sejak tahun 1991 hingga sekarang. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik nasional maupun internasional yang telah dilakukan, yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tingkat nasional, namun juga pada tingkat internasional. Publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional maupun internasional yang berefri. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi rujukan amat penting oleh komunitas akademik beliau pada tingkat internasional. Kepemimpinan beliau di dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama kelompok keilmuannya, baik di dalam maupun luar negeri, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Profesor Budi Sulistianto pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Teknik Pertambangan tahun 2003-2005, Ketua Program Studi Teknik Pertambangan 2006-2007, Manajer Laboratorium Perencanaan dan Valuasi Tambang 2010-2011, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FTTM 2010-2011, dan Sekretaris LPPM ITB Bidang Pengembangan Masyarakat 2012-2013. Selain sebagai dosen dan peneliti di kelompok keahlian teknik pertambangan, beliau aktif di beberapa asosiasi profesi seperti Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Indonesian Rock Mechanics Society, International Society of Rock Mechanism. Profesor Budi juga telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia. Paper yang dituliskan pada tahun 2008 juga telah mendapatkan Best Paper Award pada International Symposium on Earth Science and Technology di Kyushu University. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan menyampaikan orasi pertama kali adalah Profesor Budi Sulistianto. Beliau akan menyampaikan pidato ilmiah guru besarnya dengan judul Peran Geomekanika dalam Kegiatan Penambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Yang terpelajar, Profesor Budi Sulistianto. Dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Budi Sulistianto. Terima kasih pimpinan Forum Guru Besar ITB, Profesor Dr. Ros Akbar, dan Sekretaris FGB ITB, Profesor Salman, para profesor, anggota FGB ITB, dekanat, dan dosen, ketua prodi, serta tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di waktu siang ini kami menyampaikan tanggung jawab saya yang telah diamanai jabatan guru besar untuk menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri judul Peran Geomekanika dalam Kegiatan Penambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Kegiatan ini merupakan rekam jejak yang telah saya alami, bahkan mungkin sejak kerja praktek sampai waktu yang saat ini kami diminta untuk menyampaikannya, dan hanya mungkin yang berhubungan dengan geomekanika yang kami sampaikan karena judulnya demikian. Outline dari orasi ilmiah pertama adalah pendahuluan,
kemudian dilanjutkan dengan latar belakang teori, lalu kami sampaikan sumbangan pemikiran yang telah kami lakukan di dalam perancangan lereng. Kemudian berikutnya kita lanjutkan sumbangan pemikiran dalam perancangan lubang bukaan bawah tanah, lalu sumbangan pemikiran dalam pengukuran tegangan batuan, penutup, dan nanti izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, kegiatan penambangan ini kalau mengacu Hartman di dalam bukunya Introductory to Mining Engineering adalah suatu kegiatan penggalian di muka bumi untuk memperoleh mineral dan atau batu bara. Nah, kalau kita mengacu pada sejarah, barangkali mungkin kita yakini bahwa kegiatan penambangan ini merupakan kegiatan dasar manusia yang berkembang sejak awal-awal setelah pertanian. Mungkin di pelajaran SMA kita tahu bahwa zaman-zaman itu dinamai yang tidak jauh-jauh dari pertambangan. Misalnya ada zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, dan sebagainya. Nah, secara sketsa mungkin izinkan saya menyampaikan kalau misalnya ditemukan suatu endapan cebakan yang di sini saya beri warna kuning, barangkali manusia akan mengambilnya kalau ini dinilai ekonomis dengan cara tambang terbuka, yaitu bagian atas ini. Bagian atas ini kita sebut tambang terbuka, di mana penggaliannya ini berhubungan dengan udara luar secara langsung. Kalau dilihat untuk mendapatkan kuning-kuning itu tidak serta-merta begitu saja, dia harus menggali material putih-putih untuk ditimbun di tempat yang saya beri nama biru, outdam diberi warna biru. Nah, semakin dalam ini ada hubungan antara tinggi lereng dan kemiringan lereng yang harus dikaji, sehingga hasilnya semakin dalam itu semakin landai. Akibatnya sampai suatu saat tidak ekonomis lagi karena rasio menggali material samping itu sangat mahal. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penambangan bawah tanah. Pertama kita membuat jalur masuk seperti ini, kemudian nanti ada beberapa lubang di dalam, ada yang ke atas, ada yang tegak lurus layar ini, kemudian ada juga yang tegak lurus dilanjutkan dengan endapan itu sendiri. Nah, kita menyebutnya lubang yang ini kita sebut tunnel atau terowongan. Kemudian lubang yang ke atas ini karena dibuatnya mesti diyakini ke atas, ini disebut rise. Kalau dibuatnya ke bawah namanya winch. Lalu ada lubang yang tegak lurus horizontal, tegak lurus layar ini kita sebut drift. Lalu kemudian dari drift itu ada lubang yang ke depan menuju material yang saya beri warna kuning, itu disebut crosscut. Istilah ini nanti kenapa saya sebutkan karena akan kita dengar sering di dalam orasi ini dan juga di prakteknya di dunia tambang. Lalu material yang berwarna putih ini di sampingnya kanan kirinya material endapan itu kita sebut country rock atau batu samping, tetapi ada juga yang memberi nama yang relatif di atasnya disebut hanging wall, yang di bawahnya disebut footwall. Ini juga nanti akan menemani istilah-istilah ini di dalam orasi ini. Kemudian lubang yang letaknya di dalam endapan target itu orang tambang menyebutnya stop, atau kalau di kamus bahasa Indonesia disebut lombong. Nah, ini disinilah kita akan mendapatkan, atau teman-teman di mining, teman-teman produksi itu akan mendapatkan endapan material kuning ini. Kemudian bagaimana cara mendapatkan bahan tambang ini? Ada 3 kelompok besar metode yang diterapkan di tambang bawah tanah. Ada yang disebut open stopping method, itu artinya lubang putih ini memang tidak disangga, tidak ada penyangga, tetapi kalau memang tidak bisa, kita sebut metode kedua yaitu supported stopping method. Ini harus disangga, dan bahkan mungkin kalau memang ternyata lingkungan mengizinkan, ada metode ketiga yang diambrukkan, kita sebut caving method. Di Indonesia caving method ini diterapkan di Freeport Tembagapura, namanya block caving. Kemudian di kelompok supported stopping method itu di Pongkor misalnya, cut and fill itu diterapkan di sana. Kemudian yang open stopping method itu di Pongkor pun diterapkan, namanya shrinkage stopping. Ini adalah satu istilah-istilah yang mungkin akan bersama orasi ilmiah ini. Nah, kemudian terkait dengan rancangan lereng yang berhubungan dengan tambang terbuka tadi,
Profesor Hook telah mempublikasikan suatu alur pikir. Publikasinya itu di tahun 1974. Jadi kalau melihat tahunnya ini saya masih kelas 4 SD. Flowchart yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian itu dimulai dari pengumpulan data awal. Ini biasanya terkait dengan data geologi yang sudah ada. Tentunya pada saat pengumpulan data ini pun sudah disertai suatu pengetahuan dan pengalaman. Kemudian berdasarkan data itu diklasifikasikan, lalu dilakukanlah estimasi kekuatan awal. Dari sini beberapa teknik proyeksi stereografi sudah digunakan, lalu dilaksanakanlah analisis awal tentang longsoran. Nah, tergantung di sini ada lereng sementara sama lereng permanen. Yang disebut lereng permanen ini biasanya kalau tambang itu posisinya sudah hampir berakhir atau sampai batas tambang atau pit limit, ini disebut lereng permanen. Tetapi kalau lereng itu terjadi selama progres penambangan, kita sebut lereng sementara. Dari hasil analisis awal ini ada pertanyaan, mantapkah tidak? Jadi kalau tidak mantap, maka kita harus lakukan analisis detail. Tetapi kalau mantap, kita langsung turun ke desain. Desain lereng ini terdiri dari kemiringan lereng dan tingginya. Kemudian kalau seandainya memang diperlukan tindakan penanganan, ya sudah diberikan di situ. Kemudian juga didesain selain itu pemantauan selanjutnya dan nanti metode penggalian, lalu dilaksanakan penggalian. Setelah penggalian tentunya tidak lepas begitu saja, ada suatu inspeksi. Pada saat inspeksi ini dilihat apakah itu mantap atau tidak. Kalau ya kita mendapatkan suatu lesson learned yang nanti lesson learned ini akan masuk ke box yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Dan seterusnya seperti itu flowchart untuk lereng. Nah, kalau di lereng batu kita bisa lihat di Rock Slope Engineering karangannya Profesor Hook and Bray ini, kira-kira longsoran yang mungkin terjadi atau ketidakstabilan yang mungkin terjadi itu bisa disebut terjadi adalah longsoran bidang, longsoran baji, longsoran toppling. Longsoran ini lebih disebabkan oleh hadirnya struktur geologi. Nah, kalau sudah sedemikian rupa batu itu terajang-rajang, maka kemungkinan longsoran busur seperti tanah pun akan terjadi. Nah, ciri-cirinya data struktur geologi ini seperti saya sampaikan tadi itu diplot di suatu stereonet yang bisa diberikan oleh gambar ada di sebelah kanan ini. Di stereonet ini lengkungan ini biasanya mewakili bidang. Jadi kalau satu bidang atau dua bidang tidak terlalu ruwet. Namun kalau sudah terlalu banyak bidang, maka bidang ini akan diwakili oleh vektor normalnya yang orang geologi menyebutnya kutub atau pol. Nah, kemudian karena vektor normalnya ini berbentuk garis, maka plotnya adalah titik-titik. Dan titik-titik itu bisa dilakukan statistical approach seperti ini. Jadi nanti lokasinya ini disebut tren utama dan itu bisa diplotlah garis bidang lemah seperti ini. Kalau bidang lemah ini ternyata lebih kecil dari kemiringan lereng dan dia lebih besar dari sudut gesek dalamnya, maka potensi longsor itu tinggi. Nah, kalau bidang lemah ini lebih dari satu, kemungkinan akan berpotongan seperti ini dan longsoran yang seperti ini disebut baji. Nah, kalau sudah tidak bisa mempunyai kecenderungan, maka mungkin longsoran berbentuk busur itu akan terjadi seperti gambar ini. Metode analisa atau persamaan itu bisa dilihat di buku ini. Yang ingin saya tunjukkan satu saja, kalau misalnya ada longsoran bidang seperti ini, maka persamaannya adalah FK kita berikan susunan seperti ini. Yang bagian atas ini adalah kekuatan, yang bagian bawah adalah penggerak. Kalau dilihat dari persamaan ini, sebetulnya faktor keamanan itu terdiri dari kekuatan dibagi oleh penderitaan, atau kita sebut strength dibagi sama stress. Nah, kemudian nanti kalau kita kalikan masing-masing dengan luas, maka akan menjadi gaya penahan dibagi gaya penggerak. Kalau gaya ini kita kalikan jari-jari, maka akan menjadi momen penahan dibagi momen penggerak. Persamaan ini kalau mencapai keadaan khusus, misalnya kohesinya bisa dianggap nol karena rekahan, kemudian getaran tidak ada, lalu air pun bisa merobos, tidak ada, maka U sama V itu akan nol, A juga nol, maka akan menjadi kondisi khusus, persamaannya menjadi seperti ini. Inilah yang nanti kita gunakan. Pi ini kita sebut sudut gesek dalam dan psi ini adalah kemiringan lereng. Jadi kalau kemiringan lerengnya ini lebih besar daripada sudut gesek dalam, sudah sepertinya blok tadi itu akan meluncur. Nah, ini seandainya batu itu bisa didekati dengan longsoran busur, maka kita akan kembali ke persamaan yang ada
di buku mekanika tanah, persamaan Felinius atau yang disebut ordinary method juga bisa digunakan, atau mungkin persamaan yang didevelop oleh Bishop. Kalau Felinius dari Jerman, Bishop ini kalau nggak salah dari Prancis, itu juga bisa digunakan seperti ini. Nah, software sekarang sudah cukup banyak, ada slide, ada Fluxys dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk menganalisis ini. Nah, kemudian di bukaan bawah tanah, karena bukaan bawah tanah seperti saya sebutkan tadi itu tidak hanya terowongan, ada stop, ada rise, ada drift, ada seperti itu, maka Profesor Hook dan Brown ini menulis alur pikir seperti ini. Sama, dimulai dari pengumpulan data awal, kemudian nanti dibagi apakah daerah batuan ini mempunyai struktur geologi yang mempunyai kemiringan tajam. Kalau memang demikian, maka ketidakstabilan di lubang bukaan bawah tanah nanti mesti akan dikontrol oleh struktur geologi. Nah, kalau tidak, mungkin kita akan lihat apakah karena tegangan yang berlebihan atau karena material lapuk yang berpotensi untuk menggembung atau swell, atau mungkin kehadiran air tanah yang tekanannya itu bisa memberikan beban tersendiri dan alirannya juga bisa mengerosi. Nah, terkait dengan keempat macam ketidakstabilan ini, maka akan ditindaklanjuti oleh beberapa penyelidikan berikutnya. Kalau karena struktur, ya kita akan melakukan penyelidikan geologi rinci, kemudian nanti ada pengolahan data, dan nanti dilihat kalau memang tidak bisa, apakah ada kemungkinan realokasi, atau mungkin ada suatu desain penyangga yang bisa diterapkan, sehingga kalau masih mungkin, ya kita lanjutkan desain bukaan itu, kalau tidak mungkin, ya tolak lokasi ini. Kalau karena tegangan juga demikian, kalau sudah diprediksi bahwa lubang bukaan nanti akan diancam oleh ketidakstabilan yang disebabkan oleh tegangan batuan yang tinggi, maka kita harus melakukan uji atau kekuatan uji mengenai kekuatan batuan dan pengukuran tegangan in situ. Dari situ kita akan melakukan analisis, kemudian kita akan tahu apakah batuan itu akan gagal atau eksis. Nah, seandainya akan gagal, mungkin nggak kita bantu dengan sistem penyanggaan tertentu. Kalau memang bisa, ya kita lanjutkan desain. Kalau tidak, ada satu pertanyaan lagi, apakah mungkin direlokasi? Kalau tidak mungkin, ya kita reject lokasi. Seandainya itu bisa, maka akan masuk ke box lagi yang namanya lesson learned, dan ini akan dibukukan atau masuk ke pengetahuan sedemikian rupa sehingga nanti akan digunakan untuk berikutnya. Ini adalah alur pikir yang sudah dipublikasi oleh Profesor Hook di tahun 81. Nah, analisis baik itu lereng maupun bukaan bawah tanah banyak digunakan dengan menggunakan metode analitik atau closed form solution, yang biasanya persamaan-persamaan yang ditentukan dari kondisi ideal. Kalau tidak ideal, maka akan digunakan pendekatan numerik. Pendekatan numerik ini biasanya hasilnya adalah tegangan yang maksimal disebut sigma 1, yang minimal disebut sigma 3, lalu dengan mengikuti diagram Moore bisa diplot seperti ini. Kalau kriteria kegagalan material itu mengikuti Moore kolom yang di sini diplot secara garis lurus, maka faktor keamanan itu bisa digunakan atau dihitung dengan rumus seperti ditunjukkan oleh persamaan ini. Bahwa yang bagian bawah ini adalah penyebab, sementara bagian atas ini adalah penahan. Karena kalau dilihat tadi urutan alur pikir itu sudah dipublikasikan begitu lama, maka saya mohon izin Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya menjuduli bagian bab 3 dengan sumbangan pemikiran, karena hanya mungkin bagian kecil yang bisa kami berikan di flowchart seperti tadi. Ini adalah salah satu contoh sketsa tambang terbuka, di mana bagian tengah ini yang paling dalam, bagian luarnya adalah tinggi, sehingga ini ada lereng menghadap ke timur, ada lereng menghadap barat, ada lereng menghadap ke selatan, dan ada lereng menghadap ke utara. Berdasarkan data geologi, ternyata kemungkinannya lereng utara itu akan diancam oleh longsoran bidang, lereng di timur laut akan diancam oleh longsoran baji dan sebagainya. Nah, ini persamaan-persamaannya pun silahkan dilihat di buku Cambridge dan bisa digunakan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini ada satu pendekatan dengan rumus yang sangat sederhana tadi, yaitu seandainya persamaan FK itu bisa hanya dikontrol oleh tangan Pi dibagi tangan psi tadi, kita akan bisa menggunakan rumus cumulative frequency analysis ini atau CFA. Rumus CFA ini dipublikasi oleh Husserlit 2001, dan
Saya tergugah menggunakan ini karena pernah datang di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut menyewa konsultan asing yang pekerjaannya yang seperti ini. Kenapa kok kita tidak bisa? Kami akhirnya mencoba-coba dengan beberapa mahasiswa, kami punya data lereng tambang seperti ini, kita ukur, kita plot, ini sudah seperti biasa, karena kalau tambang itu belajar geologi, struktur, geologi, sebagainya, mesti bisa ngeplot seperti ini. Nah kemudian dengan kriteria seperti tadi, untuk longsoran bidang, kita akan kerjakan menjadi seperti berikut. Misalnya lereng Tenggara itu mesti menghadapnya barat laut. Kemudian dengan kaidah yang ada kita lihat karena bidangnya sangat banyak, kita plot polanya di sini. Kemudian nanti akan kita hitung yang berpotensi longsor dengan rumus yang sangat sederhana tadi. Jadi di sini akan terlihat kalau sampai 10 derajat miringnya tidak apa-apa, 20 derajat tidak apa-apa, 30 tidak apa-apa, mulai 40 ini mulai ada nih yang akan berpotensi longsor. Seperti ini, sehingga kita dapat plot. Nah kemudian kalau seluruh lingkaran lereng tadi bisa dikerjakan dengan mudah dengan longsoran bidang ini. Hanya saja untuk longsoran baji ternyata harus akrobat. Kenapa akrobat? Kita mempunyai dua data seperti ini, kemudian yang menyebabkan longsor adalah garis potongnya. Ini yang cukup sulit, tidak mudah seperti pick up data seperti tadi. Akrobatnya adalah kita harus melakukan cross, pengalian vektor secara cross, yaitu AB sin theta. Di sini ada vektor dan ada vektor, sehingga kita kalikan crossnya nanti akan ketemu vektor yang ini. Inilah yang akan kita kaji untuk menganalisis longsoran baji. Kalau sudah ketemu titik hitam ini, pekerjaan yang mudah, tapi yang akan sulit adalah melakukan cross antara titik-titik merah ini. Kalau sudah, nanti akan di pick up data seperti ini. Dan seluruh lereng, baik lereng timur, lereng utara, lereng selatan itu bisa dihitung dengan grafik seperti ini. Nah kemudian nanti dijajarkan sehingga sebagai contoh lereng timur misalnya diancam longsoran bidang itu seperti ini. Nah, ancaman longsoran bajinya seperti ini. Kalau kita mengambil kepercayaan 80% artinya mengizinkan 20% yang bisa longsor, maka di sini kita tarik 20%, di sini kita bisa 35 derajat. Yang di sini kita bisa 45 derajat. Kita ambil yang paling kecil, ya berarti lereng timur kita desain 35 derajat. Itu kira-kira metode ini. Selanjutnya sumbangan saya di lereng tambang batubara. Ini adalah satu sketsa litologi di tambang batubara. Mungkin kita yang hitam ini batubara, yang lainnya material yang lain. Mungkin karena ingin menambang cepat-cepat, galiannya seperti ini. Ini sering ditambang karena apa? Bagian di sini adalah lapuk. Teman-teman tambang tidak mau mengambil ini karena kos. Jadi langsung ingin mengambil yang segarnya saja batubara di sini. Akibatnya apa? Mungkin ini akan segera melorot mengikuti kaidah tadi karena di sini ada bidang seperti ini. Kemudian setelah mencapai kedalaman tertentu pun bagian high wall akan diancam oleh ketidakstabilan dengan longsor seperti ini. Selain itu, ternyata di low wall juga kemungkinan ya kan akan melorot membentuk longsoran seperti ini. Lalu dengan pertimbangan harga dan tuntutan kita harus menutup tambang kembali, maka teman-teman tambang akan melakukan penimbunan material yang non batu bara ini di lokasi seperti ini. Akibatnya ancamannya jadi dua, dari depan dan dari belakang. Nah inilah peran geomekanika yang diperlukan untuk menjamin operasi di sini ini selamat atau tidak. Ini adalah salah satu longsoran besar yang terjadi di low wall-nya tambang batu bara. Kenapa? Kalau dilihat dari side wall ini terlihat ada lapisan seperti ini high wall-nya. Ini longsoran sangat besar sekali. Nah, sebetulnya longsoran ini itu tidak terjadi begitu saja. Karena pada bulan September kalau nggak salah 2005 kami berkunjung, ini kita sudah menandai ada suatu rekaan seperti ini. Sebetulnya waktu itu sama-sama tidak mudengnya, tapi delalahnya kok ada foto seperti ini. Kemudian 9 mungkin tidak sampai 6 bulan kemudian kita datang lagi diundang, ternyata sudah melorot sepanjang 2 meter. Sebulan dari ini bablas seperti gambar yang tadi. Nah, sambil tengok-tengok di sana ternyata kita diberi suguhan bahwa ada suatu litologi yang bisa kita deskripsi di samping longsoran tadi, bahwa di floornya low wall itu kita bisa melihat ini ada suatu selang-seling batuan dan bahkan mungkin batu bara tipis. Ini kadang-kadang tidak tertangkap pada saat eksplorasi karena apa? Ujung-ujungnya biaya juga. Mengebor itu sangat mahal, jadi kalau sudah ketemu batu bara masuk segini akan dinilai stop. Sehingga lapisan-lapisan ini itu tidak termonitor dengan baik.
Seperti itu. Jadi ini adalah satu gambaran dan kita bisa dapat pelajaran dari peristiwa ini. Lalu kita modelkan. Ternyata memang setelah diselidiki tidak hanya lapisan seperti ini, lapisannya melengkung dan di sini sudah ada bidang geser seperti ini. Inilah yang menyebabkan diduga longsoran tadi terjadi. Nah, kemudian kita melakukan analisis balik dengan cara teknik-teknik tertentu, kita akan dapatkan bahwa di sini ada suatu lapisan tipis, kita trial and error, kita anggap bahwa C-nya mungkin 0 karena halus sekali seperti tadi dan tinggal sudut geser dalam yang mengontrolnya sampai ini FK menunjukkan 1 atau lebih kecil. Nah, nanti angka kohesi sama sudut geser dalam tadi kita gunakan untuk mendesain sehingga pelandaian yang harus dilakukan supaya kita bisa menambang batu bara yang di bawah ini lagi seperti apa itu ditunjukkan oleh gambar ini. Gambar ini ternyata bisa memberikan kontribusi yang cukup baik bahwa desain awal pelandaian itu seperti ini, begitu kita sudah hitungkan maka dilakukan perubahan desain seperti ini. Ini cukup menghemat biaya yang tidak sedikit. Lalu di kasus di sebelahnya pit ini agak menarik lagi bahwa ini lebih curam daripada pit yang tadi. Ini juga mengalami longsor dan longsornya itu ditrigger oleh air karena di bekas longsorannya itu keluar air. Sehingga salah satu solusinya dibuat horizontal drilling seperti ini. Memang ini juga tidak yakin, tapi begitu dibor horizontal kita akan tahu gambar seperti ini bahwa memang batu pasir merah dan batu pasir kuning ini merupakan aquifer yang men-trigger longsoran material di sini sehingga penambangan ini tidak bisa turun. Oleh karena itu salah satu solusinya ini dibuat horizontal drill hole dan penambangan ini bisa dilakukan. Lain kasus lagi di low wall ini ada kombinasi semacam ini tidak terlalu curam, tapi longsoran ini besar sekali. Setelah diamati ternyata memang bidang ini dikontrol oleh struktur yang ada di sini. Struktur ini diplot seperti ini. Jadi lereng atau lapisan itu diberikan warna hijau ini, kemudian merah dan kuning adalah struktur yang ada di sini. Longsoran di sini juga mengindikasikan adanya air yang tidak diketahui sebelumnya bahwa di lapisan di bawah ini ada lapisan pasir yang berpotensi aquifer. Nah, lalu kita lakukan analisis dengan longsoran yang tidak sirkular seperti ini. Kemudian ini masih memberikan faktor keamanan 0,7. Kalau seandainya kita bisa melakukan vertical drain hole saja di sini dengan distribusi tekanan air menjadi seperti ini, kita akan bisa bahagia karena FK-nya 1,2. Apakah ini bisa dilakukan? Ternyata memang benar. Begitu kita bor vertikal, air itu bisa ngocor seperti ini. Ini dengan analisis ini tambang bisa melanjutkan penambangannya menuju ke elevasi yang lebih bawah lagi. Itu tadi kalau di low wall itu lapisannya tebal. Kalau lapisannya tipis, terpaksa ini ada satu peristiwa yang agak aneh bahwa ini melorot dengan sendirinya karena tidak mampu menahan beban dirinya. Longsoran ini kita sebut buckling. Kita lihat di Giani bahwa ini bisa dianalisis dengan seperti itu. Kami mengusulkan rumus FK-nya seperti ini. Jadi tidak hanya dikontrol oleh C dan P seperti biasa, tapi dikontrol juga oleh modulus elastisitas. Sehingga pada saat kita tes lab kita harus tahu modulus elastisitas material ini seperti apa. Dengan kita menerapkan rumus ini akhirnya kita berikan suatu solusi bahwa lapisan di situ maksimal hanya bisa seperti ini. Kalau dia tidak mau menurunkan panjang lapisan coklat ini maka pada saat dia turun mesti akan longsor. Tapi kalau dia bisa memotong seperti ini dia akan bisa turun dengan insya Allah selamat. Kemudian sumbangan berikutnya adalah tentang timbunan. Kalau masih ingat sketsa awal tadi, untuk mendapatkan material endapan yang kita maksud, kita mau tidak mau harus menimbun atau mengambil material yang bukan dimaksud tadi, material di sampingnya atau material di atasnya. Itu mau tidak mau kita harus mencari lokasi timbunan. Cara menimbun kira-kira kalau boleh saya sketsakan ada dua. Ini valley fill dumping atau end dumping. Yang berikutnya ini kita sebut terrace dumping atau layer place dumping. Yang pertama ini murah. Teman-teman tambang senang sekali menimbun dengan cara ini. Karena truk datang di sini balik kanan langsung menumpahkan. Tapi long term ancamannya luar biasa karena di bawahnya tidak terlalu padat. Metode ini baik tapi mahal karena penimbunan pertama harus dilaksanakan di bawah baru naik. Nah, ini memang perlu kajian. Kita akan melakukan yang mana. Pada saat saya kerja praktek, pembimbing saya hadir di sini, saya diminta seperti layaknya orang tugas akhir. Saya disuruh menentukan timbunan saya supaya aman seperti apa. Sampai merenung akhirnya saya dapat pelajaran seperti ini. Ada beberapa material datanya seperti ini, kemudian saya gunakan chart yang dibuat oleh Hook and Bray nomor 5 sehingga saya bisa memainkan antara hubungan
tinggi dan sudut lereng untuk faktor keamanan tertentu. Tabel ini kalau dibikin gambarnya mungkin lebih baik seperti ini. Jadi untuk sudut lereng dan tinggi itu ini material 1, material 2 dan sebagainya. Aliran pesimis akan memilih bahwa sebaiknya timbunan saya desain dengan kurva yang seperti ini. Karena tadi hanya chart, mungkin tidak yakin, kita bisa gunakan slide untuk menganalisis dengan metode Bishop misalnya. Ternyata hasilnya Bishop juga mirip, malah lebih pesimis yang chart tadi. Ya udah kita gunakan saja. Nah, seperti ini saya peroleh pada saat saya kerja praktek. Terus terang saja pembimbing saya hadir di sini. Dengan data seperti tadi, kita bisa mendesain tumpukan timbunan seperti ini. Seperti biasa saya sebutkan tadi, teman-teman tambang akan menimbun di bukaan yang ada. Karena itu memang tuntutannya harus mengembalikan seperti itu. Dikendaki, diharapkan seperti itu. Nah, kalau sudah mengikuti kaidah tadi ternyata masih longsor, maka kita akan curiga apa yang menyebabkan longsor berikutnya. Ini kami diundang karena tambang ini selain menimbun di sini juga menggunakan fasilitas ini untuk stockpile batu bara. Jadi memang karena membuka lahan itu mahal, terus digunakan. Nah, karena ini retak, maka kita diminta untuk menganalisis. Nah, ternyata karena ini memang landai, di bawah material batu bara ini ada kita sebut kolekle yang licin sekali, sehingga pada saat menggali karena saking pengen cepatnya tidak sempat dibersihkan. Sehingga setelah mencapai ketinggian waktu di sini aman-aman saja. Tetapi setelah tinggi begini ternyata material ini tidak mampu menahan sehingga retak dan meluncur ke bawah. Takut ini batu baranya ikut tergelincir, maka diperlukan analisis. Nah, kemudian kita lakukan analisis balik seperti tadi sehingga didapat C dan P untuk material yang halus tadi. Tentunya kita tidak hanya trial and error saja, kita juga ngambil data sampel di sini untuk dites bahwa C dan P material itu seperti apa. Biasanya untuk material timbunan kita gunakan data residual atau sampel yang sudah dipecahkan. Nah, dari data itu kita coba desain yang kita sebut counterweight. Jadi kita meniru teman-teman sipil bahwa depannya kita kasih ganjil atau counterweight bahasa Inggrisnya. Tapi sebelum memasang ini kita bersihkan dulu material hitamnya. Kemudian timbunannya pun kita sarankan untuk menggunakan teres dam. Akhirnya kita susun seperti ini dan kita timbun. Ya memang mahal sedikit, tapi bisakah sampai di sini? Ternyata kita hitung kestabilannya dengan menggunakan data yang analisis balik tadi, kita bisa menggunakan 1,3. Ya, alhamdulillah ini bisa aman, ini bisa body stockpile dan kita bisa menambang dengan baik. Ini kasus ini kami berikan ke PT Arutmin. Berikutnya kami mencoba memberikan sumbangan pemikiran kami di tambang bawah tanah. Ya, ini adalah peta dari tambang emas Pongkor bahwa ini ada lubang horizontal kita sebut football drift level 500. Nah, Pongkor merencanakan menambang ke bawah menuju level di bawahnya lagi ke level 400. Maka Pongkor merencanakan membuat terowongan yang arahnya turun. Teman-teman Pongkor menyebutnya ram down. Jadi turun seperti ini. Nah, untuk membantu merancang terowongan ini seperti apa, kita ikuti prosedur yang tadi saya sebutkan alur pikirnya. Kita melakukan eksplorasi, kita penyelidikan lapangan yang mengikuti apakah memang nanti dikontrol struktur atau tegangan. Karena kalau dilihat kedalamannya, walaupun saya sebut elevasi 500 tadi, sebetulnya permukaannya itu elevasi 800. Jadi di lokasi ini kira-kira di kedalaman 300. Jadi tegangan mungkin tidak terlalu bermasalah. Kita lakukanlah pemetaan struktur di sepanjang lubang ungu ini. Ada di football drift dan ada di crosscut 1, 2, 3, 4. Dan hasilnya seperti tadi kita sajikan dalam stereonet. Dan ini adalah arah terowongannya yang panah-panah ini. Kemudian strukturnya kita berikan seperti ini dan arah orientasinya. Ini mohon maaf teman-teman geologi karena kadang-kadang di geomekanika itu menggunakan konvensi deep direction deep, jadi bukan strike deep. Nah, selain pengamatan tadi dari lubang yang ungu di sini jadi biru, kita melakukan pemboran miring seperti ini untuk melihat batu calon ramdon seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini adalah deskripsinya, kemudian kita ambil sampel dan yang lokasi hijau-hijau ini adalah lokasi calon terowongan yang ada. Dari data ini akhirnya kita melakukan klasifikasi. Kita menggunakan RockMass rating yang diproduksi oleh Profesor Beneski
di mana data yang diperlukan adalah kuat tekan, RQD, jarak bidang lemah, kondisi bidang lemah, dan air tanah. Kuat tekan ini dari sampel, kita peroleh dari lab, RQD ini dari data pemboran tadi, jarak bidang kita bisa peroleh dari pemboran, dan kita juga peroleh dari dinding footwall drift dan crosscut. Kemudian kondisi bidang lemah kita bisa lihat di core hasil pemboran dan juga di drift tadi maupun crosscut, dan air tanah kita bisa lihat di drift dan crosscut tadi, dan juga kita melakukan uji packer di lubang bor tadi. Jadi ini prosedurnya standar, semua mesti bisa kalau bergerak di geoteknik. Nah hasilnya batuan itu masuk ke kelas 2 dan kelas 3, kecuali ada beberapa yang masuk ke kelas 4. Nah melihat dengan arah penggaliannya kira-kira seperti ini, ke arah selatan, kemudian belok ke timur, kemudian ke arah utara, kemudian belok ke timur lagi, kemudian turun seperti ini. Maka kita mencoba meramalkan batuan yang diperoleh dari data penyelidikan tadi. Jadi kalau kita mengarah ke selatan, maka face kita itu garis-garisnya seperti ini, dan lubangnya turun, artinya diuruk seperti ini. Kemudian kalau kita berbelok ke timur, mungkin face kita strukturnya seperti ini, dan di atap itu seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, maka klasifikasi tadi nilainya harus kita koreksi, sehingga kita keluarlah ada kelas semacam ini. Kemudian kita juga rekomendasikan penyanggaan. Dari klasifikasi RMR ini ada suatu guidance, penggaliannya harus seperti apa, dan penyanggaannya seperti apa. Mungkin untuk kejelasannya, biasanya rekomendasi penyanggaan itu seperti ini. Kalau kondisinya tidak terlalu berat, barangkali rock bolt yang bisa dipasang, tetapi kalau berat mungkin ditambah shotcrete dan wire mesh, dan mungkin juga akan ditambah penyangga besi yang ada di sini, dan mungkin akan ditambah lining lagi kalau dia tambah berat. Begitu kira-kira guidance penyanggaan. Nah berdasarkan kelas tadi kita cek juga tidak hanya seperti itu. Kemudian ini ada satu model finite element yang kita gunakan berdasarkan data lab kita dan struktur, kita hitung ternyata kalau tidak disangga deformasi seperti ini, kalau disangga ternyata bisa menahan deformasi yang terjadi. Nah akhirnya kita buatlah suatu guidance sistem penyanggaan berdasarkan kelas batuan dan arah penggalian, dan ini kami kirimkan ke Bongkor, ke PT Antam. Beberapa waktu kemudian terowongan digali dan kita akan menceknya. Saya mengajak mahasiswa S1 untuk menceknya, mengukurnya, dan alhamdulillah ternyata hasilnya mirip. Jadi desain yang tadi masih bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah penambangan crown pilar. Ya, ketidakmantapan di stop atau lombong tambang biji biasanya berbentuk runtuhan atau jatuhan blok dari atap atau back. Jadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini, jadi di atas inilah kita sebut atap atau back. Mungkin lampu bisa jatuh atau fan bisa jatuh. Itu yang arti dari kalimat pertama ini. Blok-blok tersebut terbentuk karena perpotongan bidang-bidang diskontinu atau bidang lemah yang ada dalam batuan. Oleh karena itu keberadaan bidang itu harus kita teliti. Bongkor menambang itu dibagi 3 level, ada level 600, ada level 700, dan level 500. Masing-masing ini ditambang bersama-sama karena memang tuntutan produksi dan kualitas ore yang diinginkan oleh pabrik. Akibatnya di suatu saat lubang galian di level 500 itu mendekati level 600. Artinya kita ketemu suatu pilar yang kita sebut crown pilar tadi. Ini ram up yang ada, kemudian ini crosscut yang sudah di-develop. Dari ujung ini kita buat horizontal drill dan incline drill seperti ini. Dari incline drill ini kita insertkan borehole kamera yang disumbang oleh Yesu University. Ini sumbangan dari sana. Kemudian dengan cara khusus pada saat kita ngebor ini kita tandai rekahannya, kemudian kita cek, maka kita bisa tahu tuh rekan-rekan ini itu strike dipnya kemana dengan borehole kamera tadi. Nah, cara ini kami publikasikan, silahkan lihat di daftar pustaka. Kemudian dari distribusi yang seperti ini kita coba memodelkan crown pilar seperti ini, sehingga kalau biru-biru ini nanti kita tambang itu seperti apa. Nah ini adalah salah satu bentuknya, sehingga kita menggunakan rekomendasi penyanggaan yang dilakukan. Jadi untuk crosscut 10 itu seperti ini, tapi crosscut 12 dengan rekomendasi penyanggaan yang ada ini masih belum stabil, sehingga jaraknya kita rubah dan akhirnya diperoleh angka yang perpindahan yang stabil. Dan ini ternyata rekomendasi ini bisa dilaksanakan karena teman-teman di Bongkor kalau ketemu fan yang lebar, di tengahnya juga akan disangga lagi dengan penyangga kayu yang disambung dengan strap dan seperti ini.
Nah, kemudian sumbangan kami berikutnya adalah di tambang emas di Almera. Ini dikelola oleh PT NHM. Tambang di sana berbeda dengan Pongkor. Kalau Pongkor itu overhand stopping, artinya material yang digali itu di atas. Kalau di NHM yang digali ke bawah. Jadi miners ini berada di filling material karena materialnya harus di fill. Yang di filling material di sini adalah paste. Paste ini campuran antara pasir dan semen. Semennya pun tidak banyak. Jadi miners di sini itu penuh dengan ancaman kalau melihat sketsa seperti ini. Ini adalah ventnya, strike depth-nya seperti ini. Panjang searah strike sekitar 150 meter, ke arah dome deep itu ada 150 meter juga, tebalnya bervariasi 10-15. Kemudian lebar yang tadi biasanya dikerjakan 2 atau 3 step sehingga lebar satu galian atau or drive-nya itu 6 meter dan tingginya 5,5, lalu panjangnya 40 meter sehingga filling material yang di atas itu mempunyai dimensi 6 x 5 x 40 juga. Nah, kita ambil pasir, kita ambil semen karena pihak NHM meminta kalau bisa semennya 14% lah, sehingga kita akhirnya membuat sampel yang direndam di dalam air pengeringannya. Pada waktu cooling time-nya 3 hari kita tes, 7 hari kita tes, 14 hari kita tes, 28 hari kita tes. Data-data ini akan digunakan di pemodelan numerik. Nah, selain numerik sebetulnya melihat struktur seperti ini itu ada suatu rumus analitik yang digunakan oleh CSRS. Ini bisa turun dengan sendirinya atau kita sebut sliding, atau mungkin ini akan caving, atau ini mungkin akan flexure, dan itu bisa dihitung sehingga kita dapat data seperti ini terhadap opening span. Kalau dilihat dengan lebar 6 meter maka daerah filling ini masih berpotensi longsor secara flexure kalau kita ngambil safety factor 2. Nah, akhirnya kita modelkan seperti ini. Nah, ini kalau tidak disangga, ini akan meluncur terus. Memang benar, walaupun 6 meter memang masih diancam flexure. Dan ini harus diperkuat, sehingga kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Nah, perkuatannya seperti apa? Inilah yang dilakukan. Jadi ini mirip di konstruksi sipil. Ini ada suatu wear mesh, kemudian ada stand bolt, kemudian ini adalah yang selesai, stop yang sudah selesai dan siap dicor. Nah, nanti setelah 28 hari bawahnya akan ditambang. Ini adalah hasilnya. Memang di sini ada lihat deflection sedikit-sedikit, ya kira-kira 5 cm sesuai dengan analisis tadi. Jadi 14% bisa digunakan untuk filling material. Kemudian sumbangan pemikiran di deformasi terowongan. Jadi pengukuran deformasi ini bisa digunakan, bisa menggunakan extensometer atau convergent meter, atau mungkin borol kamera kalau kita ingin mau melihat apakah rekaan di lubang bukan itu ada atau tidak. Ini adalah salah satu contoh instrumentasi yang kami terapkan di Pongkor juga. Ada 2 lubang vertikal, kemudian kita pasang juga pengukuran convergent meter seperti ini, dan kita amati bahwa dari convergent meter kita tahu pergerakan horizontal ini tidak banyak, tapi ternyata atap ini turun. Apakah memang demikian? Kita cocokkan dengan pergerakan atap. Dengan borol extensometer kita bisa melihat perpindahan relatif antara titik ini dengan titik yang di atas. Jadi kita memang melihat bahwa titik ini bergerak ke bawah. Hanya saja titik nomor 1 ini datanya agak jelek, mengingat berdasarkan borol kamera di sini ada suatu rekahan yang mungkin ini pada saat peledakan di muka front ini yaitu magnet. Angker magnet nomor 1 itu terganggu. Tapi dari sini kita bisa melihat proses deformasi yang terjadi di terowongan ini. Nah, namun proses semacam ini cukup rumit. Kalau ini kita lihat 5 meter dan 5 meter, maka pengukuran ini karena menggunakan tape meter ini perlu tangga atau perlu lifter. Kalau ini jalan ini cukup aktif, maka monitoring kita terus terang akan gagal. Sehingga ada ide kita menggunakan distance meter atau EDM. Ide itu sudah ada sejak tahun 2006, tapi alhamdulillah baru bisa berjalan tahun lalu. Kita di Cibaliung diizinkan menggunakan alatnya yang di sana. Ketelihatannya memang tidak tinggi. Ini masih 1 mili ketinggiannya. Ini adalah pin yang harus ditancapkan, dan ini adalah total stationnya. Kita pasang seperti ini. Kalau kita lihat petanya, ini ada satu fix point yang di sini. Ini stop karena di sini ini OR, ke arahnya sana ini pandangan atas. Kemudian kalau lihat terowongannya seperti ini, ada
pin dipasang di sini dan kita monitor, ternyata perpindahannya itu seperti ini. Semua orang surprise, kenapa atap kok bisa bergerak ke atas? Dan ini mempunyai konsistensi sebenarnya, ini ada apa gerangan. Akhirnya metode numerik kita lakukan dan ya lubang-lubang tambang yang sudah di fill di atasnya tampaknya memang mempengaruhi karena ada deformasi semacam ini. Tapi yang lebih mengagetkan adalah horizontal stress di sana diperkirakan tinggi, karena kalau ini K ini 1 atau kurang dari 1, deformasi ini tidak terjadi. Jadi deformasi akan mengarah ke bawah di sini. Tapi kalau hasil monitoring tadi menunjukkan ke atas. Jadi inilah salah satu bentuk yang memang menjadi PR kami, apakah memang demikian atau tidak. Nanti di pengukuran tegangan kami juga akan laksanakan di bab berikutnya. Nah, sumbangan kami terkait dengan kurva deformasi di terowongan. Kurva deformasi ini sudah dipublikasikan cukup lama, mungkin sebelum Perang Dunia I sudah ada ini, dan dilihat di buku Hook and Brown 81 juga ada. Hanya persamaan untuk menghitung ini itu didasarkan persamaan dengan kondisi ideal, terowongannya itu lingkaran, kondisi tegangannya hidrostatik artinya horizontal sama dengan vertikal 1, dan batunya isotropik. Nah, kalau terowongannya itu tapal kuda atau sebagainya, mungkin kita akan sulit melihat atau menghitung garis ini. Padahal garis ini sangat penting untuk memperkirakan apakah penyangga yang saya gunakan itu bisa atau tidak. Sebetulnya di desain lubang bukan bawah tanah itu ada 3 metode yang biasanya diterapkan. Nomor 1 secara analitik numerik, yang kedua empirik, yang ketiga observasi. Analitik numerik akan menghasilkan garis ini, kemudian empirik akan menghasilkan penyangga yang akan memberikan garis ini, observasi akan memberikan garis ini. Sehingga kalau memang rancangan kita itu harusnya betul, maka garis ini mungkin akan berhenti di sini. Itu kira-kira misi dari gambar ini. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana kita menghitung garis ini, atau kita sebut kurva batuan. Ya, di dalam rumusnya itu garis tadi itu terjadi kalau PO-nya ini makin lama makin ada PI yang makin lama makin turun sehingga tidak sama dengan PO lagi. Itu kira-kira persamaannya. Mau mengikuti Moore column failure boleh, mau mengikuti Hook and Brown kriteria juga boleh. Nah, kalau terowongannya tidak lingkaran, barangkali rumus itu sulit, sehingga kami melakukan suatu kajian khusus bahwa PI ini ternyata kita bisa hitung dengan mengikuti rumus seperti ini kalau rumus ini digunakan grafik seperti ini. Nah, dengan menerapkan PI yang seperti tadi, kita coba kalau seandainya horizontalnya itu sama dengan 3 PO terus atau horizontalnya 0,3 PO, PO ini vertikal, atau malah mungkin arahnya tidak vertikal horizontal tapi asimetrik, dan hasilnya memang seperti ini. Jadi ini horizontal lebih besar, ini vertikal lebih besar, ini asimetrik, dan memang kurva baik di dinding sudut kiri maupun atap itu berbeda-beda. Nah, inilah kami publikasikan di JTM, dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau tinggal menghubungi FTTM saja. Dan ini sangat baik digunakan kalau kita mau merancang terowongan dengan kondisi tegangan yang mungkin tidak asimetrik. Ya, berikutnya adalah sumbangan peneliti dalam analisis pengaruh penambangan bawah tanah. Peng dan Whittaker khususnya ini sudah mempublikasikan buku Mining Subsidence. Nah, di tahun 1994 saya mengambil magister. Saya mencoba menerapkan rumus-rumus di sini untuk menganalisis pengaruh penggalian bawah tanah terhadap lapisan-lapisan di atasnya. Memang kalau bukaan bawah tanahnya itu kecil, efek ini tidak terlalu membawa dampak di permukaan. Nah, tetapi kalau sudah panelnya itu 150 meter lebar dan panjangnya itu kira-kira mungkin 300 sampai 1 kilo dan lapisannya miring, barangkali ini memang perlu dikaji. Ini adalah salah satu contoh tambang milik ABK dan perusahaannya kalau nggak salah GDM ini, dan ini sudah mencapai pit limit. Ini lapisan A, lapisan B, ini miring ke arah kanan dan nanti akan ditambang secara tambang bawah tanah. Dan ini kita lihat apakah akan mempengaruhi surface atau tidak. Memang yang akan diambil adalah 100 meter di bawah surface ini. Jadi yang di atas 100 meter dari surface tidak akan diganggu gugat. Nah, akhirnya kita modelkan seperti ini dan kemudian kita hitung. Dari sini kita tahu bahwa efek dari panel yang di sini itu akan memberikan penurunan kira-kira 2 meter dan areanya juga bisa dihitung, sehingga
kalau memang ini diizinkan dan antisipasi yang harus diberikan itu bisa diperkirakan dari awal. Ini sudah kami publikasikan di tahun 2012 di jurnalnya Gisu University. Kemudian bab 5 adalah sumbangan pemikiran dengan tegangan institu. Jadi kalau kita lihat tadi saya menyebutkan tegangan institu ini memegang peranan penting pada saat memang bukaan itu akan diancam oleh kelebihan tegangan. Tetapi walaupun demikian pada saat kita running model-model tadi pun kita sudah tidak akan lepas dari asumsi tegangan institu ini. Saya dapat ilmu pada saat ambil S3, ada suatu kuliah yang saya harus praktek dan jadi angkat junjung alat ini sambil ngambil air untuk melaksanakan ini, tapi akhirnya dapat ilmu dari peristiwa ini dan satu paper bisa dipublikasikan dari pekerjaan angkat junjung ini. Selanjutnya begitu pulang kami mencoba menerapkan ini di Bongkor dan akhirnya alhamdulillah nanti berhasil, satu S3 lulus dan satu S2 lulus, dua S1 lulus. Ini yang di Bongkor. Jadi ini kami modifikasi. Kalau di Jepang tadi arah lubang bor ini terbuka, kami mencoba tertutup karena memang kebetulan kita dapat tempat seperti ini. Kita bor, semuanya miring ke dalam dan nanti kita masukkan packer, kemudian kita retakkan sehingga kita dapat data-data. Ini adalah packer yang didevelop oleh di Lab Mekanika Batuan, Pak Seno dan kawan-kawan mendevelopnya ini sehingga nanti digunakan oleh Bunita yang pada saat itu mengambil S3. Saya sebagai supervisor bayangan hanya menemani saja di lapangan sambil menentukan lokasinya ini dan itu. Dari hasil diperoleh bahwa tegangan di situ itu susunnya seperti ini, kalau digrafikan seperti ini. Ya, kalau dihubungkan dengan topografi memang tegangan itu di sana di kedalaman 300 masih dipengaruhi oleh topografi dan kalau dihitung dari ini masih masuk akal. Ini untuk sementara kita anggap benar karena memang belum ada pengukuran lain yang bisa memvalidasi nilai ini. Nah, kemudian masalah far field ini kita juga harus meramalkan. Disertasi S3 saya yaitu mengenai hal ini tapi menggunakan metode boundary element berdasarkan hasil high-frag di suatu tempat. Nah, kita ingin coba ada suatu pendekatan lain karena Cibaliung ini makin lama penambangannya makin dalam dan ingin diketahui tegangannya itu seperti apa, apakah nanti bukaan itu lubang bukaan yang stabil atau tidak. Ada beberapa asumsi yang kita gunakan di sini. Asumsi ini bisa bahwa geseran sepanjang patahan terjadi pada arah tegangan geser terbesar dan tegak lurus pada arah tegangan 0. Kemudian itu terjadi kalau kita mengikuti Moore-Coulomb kriteria Wheeler seperti ini. Dan geseran bersifat homogen. Dari sini mungkin kita perlu transformasi koordinat karena koordinat yang digunakan oleh teman-teman geologi adalah ONET yaitu origin, north, east, dan vertikal. Sementara hasil dari slip pengamatan sesar itu dinyatakan oleh strike deep bidang sesar itu dan pitch daripada silicon site yang ada. Nah, gambaran ini adalah ditunjukkan seperti ini. Ini adalah zona sesar di daerah Cibaliung dan hasil pengukuran seperti ini luar biasa. Terima kasih pada teman Cibaliung yang mengumpulkan ini. Ini adalah silicon site dan kami bisa menggunakan untuk penelitian ini. Ini yang saya sebut koordinat transform. Ini adalah arah slip, kemudian ini tegak lurus tapi masih di bidang, ini normalnya. Ini ONEF tadi, jadi ini north, ini E dan east. Ini kita bisa menggunakan transformasi koordinat yang sudah lazim di matematika seperti ini. Nah, kemudian dengan asumsi tadi pada masing-masing sesar kita akan punya dua persamaan dan nanti kalau disusun akan menjadi persamaan seperti ini. Ada A kali D kali F, D itu seperti ini, F seperti ini dan A-nya seperti ini. Data-data tadi kita masukkan itu akan seperti ini dengan operasi matriks seperti biasa. Kita bisa menemukan persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, memang diperlukan asumsi lagi sigma vertikal ini sama dengan berapa? Sigma vertikal di kedalaman 40 kalau density-nya 2,5 gram per centimeter kubik, maka kita akan ketemu sigma vertikal sama dengan 1. Kalau kita masukkan akan ketemu di sini. Tanda minus di sini artinya compression. Nah, dengan analog yang sama mungkin di kedalaman 80 dan 120 itu bisa dihitung. Tadi di pengamatan deformasi kita ketahui bahwa horizontal itu memang lebih besar dari vertikal. Nah, ini yang mungkin
bisa digunakan untuk apakah betul atau tidak, kita tunggu penelitian kalau ada dana dan kesempatan berikutnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu Guru Besar ITB, demikianlah sudah kami sajikan pengalaman kami sejak kerja praktek, tugas akhir S1, Magister, S2 dan Doktor, dan kemudian kita ekstensi sampai hari ini seperti saya sampaikan seperti tadi. Dan ya alhamdulillah dari tadi publikasi bisa dikirim kalau mau melihat publikasinya, dan sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu karena terus terang saya sejak SMP, SMA dan universitas termasuk S3 itu dibiayai oleh masyarakat Indonesia. Inilah laporan kami kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau ditanya visi saya mendatang, ya saya kembali ke Renstra FTTM. Maka kakak kami, kakak teknik pertambangan ini bagian dari FTTM, itu ingin bahwa sub kakak kami bidang geomekanika ini menjadi pusat unggulan internasional di dalam rekayasa batuan. Nah, hal tersebut itu akan terwujud apabila ada kerjasama penelitian dan layanan jasa kepakaran yang sinergi dan berkelanjutan dengan mitra industri dan badan pemerintah. Kalau ini tidak ada, mungkin saya tidak bisa menulis dan melakukan penelitian seperti tadi. Nah, visi tadi ya rencananya kalau boleh berencana akan kami tulis seperti ini. Pertama adalah metode karakterisasi karena ini memang diperlukan untuk analisis tadi. Kemudian uji lab karena data-data itu diperoleh dari lab. Kemudian ada metode analisis yang kadang-kadang kita jibaku di lapangan, rumus sudah ada tapi aplikasinya bagaimana, itu kita perlu pikirkan. Monitoring juga menjadi persyaratan berikutnya yang harus kita kembangkan. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah, apalagi kalau terkait dengan biaya, ini jarang yang mau melaksanakannya. Kemudian metode pengukuran tegangan in situ, ini juga demikian. Ini pekerjaan sulit sekali, dan nanti kalau ditanya akurasinya bagaimana, itu yang cukup berat menjawabnya. Nomor A sampai E, terus terang ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sinergi tadi, dan juga tidak ada mahasiswa. Ya, mahasiswa S3, S2, S1 kami berharap mau bekerja sama untuk melaksanakan A sampai E ini, sehingga kalau ini bisa terlaksana tentunya kita bisa melaksanakan F, yaitu update mata kuliah di S1 teknik pertambangan dan S2 rekayasa pertambangan bidang khusus geomekanika. Ya, di kesempatan terakhir mungkin izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang telah memberi kesempatan kepada kami yang dipimpin oleh Profesor Ros Akbar dan Profesor Salman, sekretaris para guru besar, sehingga saya bisa berdiri yang di tempat terhormat ini. Dan tak lupa izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada yang memberikan rekomendator. Pertama kepada Profesor Dr. Icur Made Aslawarai. Saya memanggil akrabnya Pak Made. Pak Made ini wali saya, pembimbing saya S1, yang angkat saya dosen, yang pembimbing juga S2, dan memberikan fasilitas yang banyak, dan memberikan terima kasih Pak Made. Yang kedua, rekomendator kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif. Pada saat saya menyusun Dupak setelah lektor kepala, Profesor Irwandi Arif ini adalah Ketua Umum Perapi 2006 sampai 2012. Kalau tadi dilihat publikasi, saya banyak sekali di Perhapi, di TPT, dan selain itu Pak Irwandi juga mengenalkan kami kepada stakeholder khususnya di industri pertambangan, sehingga penelitian tadi banyak yang atau layanan jasa kebakaran bisa kami lakukan. Terima kasih Pak Irwandi. Rekomendator ketiga adalah Profesor Dr. Insinyur Rudi Salga Gautama. Pak Rudi, panggilan akrabnya, ini adalah wali saya TPB dan pembimbing saya pada saat kerja praktek. Zaman saya dulu kerja praktek harus dibuat dan ada pembimbingnya di kampus, ini pembimbingnya, dan pembimbing lapangan saya adalah Insinyur Tommy Sunutomo, di sini juga hadir. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian rekomendator keempat adalah Profesor Dr. Insinyur Sudarto Noto Siswoyo. Ya, ini paling senior di antara yang saya sebutkan tadi. Pak Darto ini pada saat kami menyusun 2006 sampai 2010 adalah dekan FTTM, dan yang menyurati saya untuk ngurus Dupak adalah Pak Darto ini, beliau sebagai dekan. Terima kasih Pak Darto. Rekomendator keempat adalah Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Al-Qadir. Beliau Wakil Rektor Riset dan Inovasi periode 2010-2014, dan yang
juga mengajak saya di LPPM sampai saat ini. Terima kasih Pak Wawan. Berikutnya izinkan kami menyampaikan terima kasih juga kepada Dekanat FTTM, Profesor Sriwidiantoro. Ternyata panggilannya Pak Ili ini juga memberikan rekomendasi tanpa sepengetahuan saya. Terima kasih Pak Ili. Kemudian teman saya seangkatan, Profesor Dr. Insinyur Tutuka Aryaji sebagai WDA, dan Pak Dr. Insinyur Edi Agus Basuki. Ya, ini pada saat saya sekretariat departemen, Pak Edi ini adalah ketua departemen, dan beberapa urusan keuangan saya banyak berurusan dengan Pak Edi Agus Basuki. Terima kasih Pak Edi. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan ke jajaran Rektorat ITB periode 2010-2014, khususnya kepada Rektor Profesor Ahmad Loka dan Bu WRSO Profesor Irawati, karena kedua beliau inilah yang mengawal proses TPAK sehingga proses pengajuan guru besar ini bisa terjadi. Terima kasih Pak Rektor dan Bu WRSO. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya kepada rekan-rekan saya di KK Teknik Pertambangan. Nomor 1 Pak Dr. Insinyur Suseno, yang kedua Dr. Insinyur Arya Prawoto Wibowo, yang ketiga Profesor Dr. Rido Krisnawati Mena, yang keempat Dr. Insinyur Rudianto Ekawan almarhum, yang kelima Dr. Nindro Priagung Widodo, yang keenam Dr. Ganda Mario Cimangungsong, yang ketujuh Dr. Ginting Jalukusuma, yang ke-8 calon doktor Fadila Rosid sekarang di Akita, nomor 9 calon doktor Yudi sekarang di Korea, nomor 10 ini Simon sebentar lagi doktor dari Amerika, nomor 11 calon doktor sekarang di Kyushu, nomor 12 sekarang ada di depan saya yang membantu mempersiapkan PowerPoint ini, Saudara Firly. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan kepada Kakak Eksplorasi Berdaya Bumi. Ini adalah teman-teman seperjuangan di Teknik Pertambangan, Dr. Gatot Hari Priyo Warianto. Ini adalah pembimbing 2 pada saat saya skripsi. Kemudian Pak Komang, Dr. Insinyur Komang Gayana, Ketua LAPI. Kemudian Ibu Insinyur Teti Indriati, Dr. Insinyur Budi Sulistyo, Dr. Safrizal, nomor 6 Dr. Muhammad Nur Heriawan, Dr. Abdul Agus Haris Hidayat, nomor 8 adalah Dr. Ewan Iskandar, nomor 9 calon doktor sekarang di Kyoto, dan ini juga calon doktor sekarang di Austria. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, walaupun tidak satu kakak, kita jungkir balik menjalankan layanan jasa kebakaran. Kemudian tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan di KK Teknik Metalurgi, Profesor Dr. Insinyur Sony Supriyanto, ini yang memeriksa dupak saya pada saat saya mengusulkan ke fakultas. Kemudian Dr. Insinyur Ismi, Dr. Insinyur Edi Sanwani, Dr. Insinyur Zulhadi Zulhan, Dr. Ahmad Ardian Korda, dan Dr. Zaki Mubarok. Terima kasih selama ini bersama-sama dalam melaksanakan jasa layanan kebakaran. Tak lupa juga pembimbing S3 dan pengajar di Yamaguchi University, Profesor Dr. Yoshiaki Misuta, pembimbing kopromotor Profesor Dr. Samsano, sekarang di University, ini sekarang pensiun, ini ada di University of Tokyo. Kemudian Profesor Dr. Tsuyoshi Ishida sekarang di Kyoto, dan Profesor Dr. Norikazu Shimizu ini masih di Yamaguchi. Kemudian terima kasih berikutnya kepada Profesor di Kyushu University. Jadi setelah saya lulus mulai tahun 2003 saya diundang sebagai short fellow, dan setelah itu hampir tiap tahun ke Kyushu karena ada kerjasama International Symposium dan Student Exchange. Pertama Profesor Dr. Kikuo Matsui, yang kedua Profesor Dr. Ichiro Watanabe, kemudian calon Profesor Dr. Hideki Shimada, kemudian Dr. Takashi Sasaoka, ini orang Jepang. Yang kelima ini Dr. Sugeng Wayudi, ini alumni tambang yang sekarang jadi asisten profesor di sana. Dengan adanya beliau, proses penelitian dan studi dan seminar internasional berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan kepada Profesor Dr. Satria Bijaksana dan Profesor Dr. Karul Rizal. Ini kolega saya yang ngojok-ngojoki saya terus supaya saya cepat menulis dupak dan mengajukan profesor. Kemudian Ketua RW saya dulu pada saat saya menulis, Pak Profesor Dr. Insinyur Masur Irsam, dengan guyonannya yang mendoakan saya. Kemudian tetangga saya juga Profesor Dr. Edi Suwono yang sekarang staf ahli WRRI bidang penelitian pengabdian masyarakat,
ini selalu suruh nulis Pak, kalau bisa ditulis saja Pak. Makasih. Kemudian para staf, karyawan di FTTM, terutama di TU Tambang dan Lab Geomekanika, kemudian karyawan direktorat khususnya di LPPM dan Humas yang membantu banyak kemudahan saya, terima kasih. Kemudian para guru dan pendidik dari SD Patian 1 Kudus, SD Basmar, SMP Negeri 1 Semarang, SMA 3 Semarang, dan ITB ya, kepala SD saya di Bulu 2 ini sekarang sedang sakit. Dilihat dari beberapa paper yang ada di buku putih, izinkan saya juga berterima kasih kepada stakeholder PT Indosemen, Tunggal Prakarsa, Puslitbang, Tekmira, PT Antam, PT ABK atau Anugerah Bara Kaltim, Adaro, Delta Alam, kemudian PT Bukata Asam, PT Arutmin, PT KPC, kemudian Bumi Ranto Energi dan Energi EBL, Batubara Lestari, ini Asnur Group, Berokol, NHM, Nusa Mendatama, J Resources, dan PT Freeport, serta Perapi dan PBI. Karena inilah saya bisa mendapatkan kesempatan meneliti. Terus terang, saya juga tidak banyak mendapatkan, atau proposal saya jarang disetujui untuk penelitian. Dari sini saya bisa melakukan penelitian dan publikasi. Terima kasih. Berikutnya teman-teman tambang ITB 83 yang selalu mensupport saya, Asta 83 di sini hadir. Kemudian teman-teman satu kosan di situ lama, dan juga rekan-rekan dosen yang pernah ke Jepang bersama-sama di USF 95. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan guyonannya. Semua tadi tampaknya tidak akan terjadi paper tadi kalau tidak ada mantan mahasiswa. Yang pertama adalah Bu Nita dan Pak Barlian. Ini pada saat Dr. Insinyur Pancanita Novi dan Dr. Insinyur Barlian ngambil S3 ini, saya menjadi promotor bayangan. Kemudian pada saat Pak Singgih ini ngambil S3, Dr. Insinyur Singgih ini, saya menjadi kopromotor. Mohon maaf saya sering marah-marah, tapi ya hasilnya demikian. Terus kemudian mahasiswa bimbingan saya, mantan S2, M. Saprudin Sulaiman, Rasa Karim, dan Romla, ini juga sering saya marahi. Mohon maaf, terima kasih atas bantuannya dan keseriusannya, dan juga mahasiswa S1 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Iya, Ibu, ya terima kasih. Terima kasih atas bimbingan, kasih sayangnya yang tulus selama ini, dan doanya, sehingga saya bisa seperti ini. Dan juga Ibu mertua Haja Aminah, karena ayah dan ayah mertua sudah tiada, ya tidak bisa berkata apa. Terima kasih sekali atas kasih sayang dan doa yang tulus selama ini. Adik kandung dan keluarganya Dewi Setiawati, Trinur Cahyanitya, Semartian Rezeki, serta Oktavianitya Puspitasari yang dengan kasih dan tulus ikhlas, saya mohon maaf kalau selama ini ada sesuatu, tapi terima kasih sekali atas bantuannya. Kakak ipar dan keluarganya, serta adik ipar, ada Eva Sri Rahaya, Dudi Aryadi, Dermajaya, terima kasih atas bantuan dan kasih yang selama ini. Kerabat dekat, Om Mulyono mungkin hari ini bisa hadir, Om Joko Siswanto hari ini sekeluarga hadir, Om Edi hadir, Di Agus nggak bisa hadir, Mas Darojat nggak bisa hadir, Mas Bis nggak bisa hadir, terima kasih. Iya, selama saya kuliah sampai sekarang ini, terima kasih atas bantuan selama ini, saya tidak bisa membalasnya. Tentunya istri saya, Lati Erawati, yang sangat sabar dan teguh, mengingatkan saya terus menerus agar selalu bersyukur. Kemudian anak-anak saya, Ahmad Hasan Tardito, Ali Husin Tardito, Salna Zainab Tardito, dan Nur Kalsen yang selalu akrab, mengizinkan saya sering pergi karena tambang tidak ada yang dekat kota. Ya, terima kasih sekali.
atas izinnya dan kasih sayangnya. Akhirul kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan kurang disebut. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kami, Budi Sulistianto, istri saya Tati Herawati, anak saya Ahmad Hasan Darjito, Ali Hussein Darjito, Saluna Zainab Darjito, dan Ummu Kalsum Darjito, serta ibu saya Hajah Helin Darjini, dan ibu mertua saya Hajah Hamimah, menyampaikan terima kasih atas perhatian, bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Budi Sulistianto. Kita sudah dengarkan tadi pertanggungjawaban akademik apa-apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Budi Sulistianto. Semoga ke depan Profesor Budi Sulistianto dapat memimpin keilmuannya untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan, dan sebaliknya kami memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang nanti kami mengundang Profesor Budi Sulistianto beserta keluarga dan Profesor Iwan Krida Santosa Hadi Hardaya juga beserta keluarga untuk berdiri di panggung untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada siang hari ini, Jumat 30 Januari 2015, kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.